Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kasih-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Dan pada saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar, dan bentuk kami semakin mengenal Engkau dan semakin mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-9. Tertulis demikian, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berpikir dan merencanakan masa depan adalah bagian dalam hidup setiap orang. Kita umumnya mempunyai cita-cita, keinginan, atau impian akan jadi apa kita di hari depan. Kalau kita sedang menghadapi masalah, kita juga berpikir bagaimana jalan-jalan yang sudah kita lewati dan jalan apa yang harus kita tempuh ke depan. Amsal 16 ayat yang ke-9 menyatakan suatu kebenaran mengenai apa yang dilakukan manusia dan apa yang dilakukan Tuhan. Manusia berencana, tapi Tuhanlah yang menentukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, awal tahun 2020, kita semua pasti punya berbagai rencana. Namun ternyata dalam perjalanannya, kita menghadapi situasi pandemi yang menerjang semua orang di berbagai negara dalam jangka waktu yang begitu lama, sampai 1 tahun ini, saudara. Keadaan ini di luar dari rencana kita, dan nyatalah di sini bahwa benar kita hanya bisa merencanakan, namun yang menentukan semuanya adalah Tuhan. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Dialah yang berdaulat atas langit dan bumi ini. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Implikasi dari kebenaran ayat ini bagi kita adalah, yang pertama, tetaplah membuat rencana. Meskipun Tuhan yang menentukan, kita tidak boleh berdiam saja, tidak membuat perencanaan apapun. Dalam hidup ini, kita harus aktif, saudara. Ada bagian yang perlu kita lakukan, dan Tuhan mau agar kita memakai pikiran kita. Yang kedua, saudara, libatkanlah Tuhan dalam perencanaan. Karena Tuhan yang menentukan, maka kita perlu berdoa dan meminta Tuhan untuk menolong kita, memberikan hikmat dan pengertian, supaya kita dapat mengerti akan kehendak Tuhan. Dan walaupun kita tidak mengerti sepenuhnya, kita tetap melangkah dalam koridor firman Tuhan. Yang ketiga, serahkanlah rencana kita kepada Tuhan. Setelah membuat rencana, serahkanlah itu kepada Tuhan. Tunduklah pada pimpinan Tuhan, dan ikutilah setiap kegerakan dari Tuhan dalam hidup kita. Yang keempat, saudara, bersiaplah terhadap perubahan. Rencana kita belum tentu adalah rencana Tuhan. Walaupun kita sudah berdoa dan melibatkan Tuhan dalam perencanaan, terkadang kita tidak dapat memahami dengan detail mengenai kehendak Tuhan karena keterbatasan kita, sehingga rencana kita tidak sempurna seperti yang dikehendaki Tuhan. Maka dari itu, saudara, siapkan hati terhadap perubahan yang mungkin dapat terjadi. Tuhan dapat mengintervensi dengan maksud agar kita tidak melenceng dari rencananya. Yang kelima, saudara, jangan takut dengan berbagai situasi ketidakpastian. Terkadang ada keadaan yang tidak menentu, masalah atau tantangan yang menghadang rencana kita. Tapi jangan takut terhadap berbagai hal itu, karena kita ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Yang keenam, saudara, andalkan Tuhan dalam segalanya. Kekuatan kita tidaklah seberapa, walaupun mungkin kita pandai dan hebat secara manusia. Namun semuanya itu tidaklah berarti tanpa pertolongan Tuhan. Kita bisa mencapai rencana Tuhan, asalkan kita mengandalkan Tuhan selalu dalam hidup kita. Yang ketujuh, saudara, berserah pada kehendak-Nya.
Berserah bukan berarti menyerah, saudara. Tapi berserah berarti bahwa kita menerima setiap kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kehendak Tuhan pasti yang terbaik. Rencana Tuhan pasti yang terindah. Maka dari itu, saudara, berserah merupakan hal yang penting agar kita mengalami keindahan dalam rencana Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, rencanakanlah hidup kita bersama Tuhan dan jalani hidup ini dengan menuruti kehendak-Nya. Tuhan kita yang baik selalu merencanakan yang terbaik bagi kita. Dia punya rancangan yang sempurna bagi saudara dan saya. Mari hidup dalam rencana Tuhan dan masuki hari esok dengan iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami, membuat kami sadar bahwa kami sebagai manusia hanya bisa merencanakan, tapi Engkaulah Tuhan yang menentukan arah langkah hidup kami. Engkau yang berkuasa dan berdaulat dalam kehidupan kami. Rencana kami bukanlah rencana-Mu, rancangan kami bukanlah rancangan-Mu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancangan-Mu dari rancangan kami, dan rencana-Mu dari rencana kami. Engkau punya rencana yang baik dan indah. Engkau punya rencana untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Kami sungguh percaya, Tuhan, Engkau menyertai kami dan memimpin setiap langkah kami. Terima kasih, Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang membawa sukacita bagi kami, bahwa Tuhan, Engkau memimpin hidup kami. Kami bisa mengalami kegagalan, tapi rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup kami. Terima kasih, Bapa, kami mengucap syukur. Malam hari ini, Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Lindungilah kami, lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu, naungi kami dengan kasih-Mu, Tuhan. Berikanlah kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam hari ini. Berikanlah kedamaian dan sukacita, ketenangan dalam hati kami. Dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan segala pergumulan kami, masalah dan persoalan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya, Tuhan, Engkau yang memelihara dan yang menolong, serta menopang kehidupan kami. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.